Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Boleh di kolom chat atau boleh langsung, Dok. Terima kasih. Saya akan kembalikan kepada host, Dr. Teni Suryadi. Silahkan. Ya, terima kasih Dokter Balkis atas paparannya dan juga videonya. Mohon maaf dokter-dokter sekalian, sepertinya ada kendala teknis sehingga videonya ada gambar coret-coretan. Tetapi sebenarnya di file aslinya tidak ada, dokter. Mungkin sudah kami sertakan di kolom chat. Di sana ada link YouTube-nya yang dokter bisa download nanti, dok, untuk melihat kembali bagaimana pengisiannya secara online dari YouTube. Dan bila dokter ingin mempunyai pertanyaan mengenai acara hari ini, dokter silakan menuliskan di kolom chat atau dokter boleh bertanya secara langsung hari ini. Kami buka dulu untuk 3 penanya untuk awalnya. Silakan bila Prof, dokter atau dokter ingin bertanya. Ya, saya sudah raise hand ya. Boleh tanya? Oh iya, boleh Dokter Ferial. Selamat sore dokter. Terima kasih dok. Ya, silakan dokter. Iya, bedanya laporan ya sama kalau isi borang kan memang sudah rutin ya. Maksudnya rutin itu setiap kali kita mau memperpanjang STR ya kita isi. Nah sekarang kan bisa mengisinya nyicil. Nah kalau laporan gunanya untuk apa ya? Laporan yang dokter maksud yang tadi mungkin ya dok ya, yang setelah Iya, ada istilah laporan. Dulu kan nggak ada istilah laporan. Oh. Ya. Dulu nggak pakai istilah laporan. Ya kalau kita mau ngisi ya kita masuk kurangnya kita siapin lalu kita kasih aja. Baik dokter, terima kasih dokter. Mungkin dokter Balkis bisa mencoba menjawab dokter. Baik dokter Teni, terima kasih dokter Ferial untuk pertanyaannya. Saya coba jawab ya dok. Untuk di website itu fitur dok sebenarnya. Fitur laporan itu ditujukan untuk bila kita ingin mereview dulu borang yang sudah kita masukkan apa saja. Nanti di pilihannya ada yang di bagian laporan ada preview untuk semua laporan borang yang sudah kita masukkan ke lima ranah tadi dok, dan bisa juga kita pilih untuk masing-masing ranah yang mau kita cetak atau kita simpan di dalam dokumen dok. Seperti itu dokter Ferial. Oh, jadi istilahnya mungkin bukan laporan ya, apa ya? Kalau laporan itu kan kita melaporkan pada yang ke siapa gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, saya jadi ngerti maksudnya. Saya pikir ini saya mesti kasih laporan ke siapa gitu. Oh ya, maksudnya itu. Iya dok. Mungkin nanti diganti menjadi review saja kali mungkin dokter Balkis ya. Review ya dok ya. Ya atau apa ya? Kompilasi data ya. Kompilasi data. Ya, baik, kami tampung dulu dok. Terima kasih dokter Ferial masukannya. Baik, terima kasih dokter Ferial. Mudah-mudahan tadi udah cukup jelas ya dok ya. Baiklah, mungkin ada dokter atau profesor yang ingin bertanya mengenai materi hari ini, silahkan. Oh ya, barangkali kalau periksa pasien itu menjadi sangat sedikit sekali nih bahkan jujur aja selama COVID kan saya itu menerimanya secara online saja ya, pasien saya itu. Itu bagaimana ya? Baiklah, terima kasih dokter Ferial. Mungkin dokter Dina dok bisa coba bantu dok. Mohon diulang dokter Teni pertanyaannya. Pertanyaannya mengenai selama masa pandemi ada pengurangan pemeriksaan pasien dokter. Apakah ada yang bisa dibantu dokter? Kalau online, kalau secara online. Periksanya online. Oh iya. Online. Ya. Memang secara ini belum ada kriteria yang online dan dari PB atau kolegium belum ada, tapi mungkin nanti bisa kami sampaikan sebagai atau dianggapnya sebagai pasien yang memang biasanya yang langsung
kita anggap sebagai pasien yang face to face mungkin nanti Dokter Ferial. Jadi nanti yang penting ini. Karena kan Ketua PB sudah menjelaskan waktu itu ya kalau nggak salah. Iya. Online itu ada dasarnya, ya kan? Ya, terima kasih Dokter Dina. Terima kasih Dokter Ferial. Nanti disampaikan di pertanyaan lagi dari situasi. Jadi prinsipnya begini Dokter Dina ya, kalau menurut saya ya. Kalau bisa dipermudah aja, gitu aja. Ya. Kenapa harus dipersulit gitu? Untuk sementara kita jumlahnya dokter juga terbatas ya. Nanti kalau semakin mau resertifikasinya juga istilahnya jalurnya terlalu panjang, bolak-balik ya. Ya saya pikir ya gimana ya, nanti akhirnya orang udahlah ngapain sih emangnya gue pikirin gitu ya. Terus akhirnya udahlah mendingan saya nggak ngambil resertifikasi. Saya khawatir seperti itu akhirnya. Ya. Tapi memang lulus, ya. sudah ada lampu hijau bahwa akan ada pengurangan SKP, tapi lebih jelasnya lagi nanti akan kita menunggu keputusan dari kolegium sepertinya yang tadi disampaikan oleh Dr. Laura tadi. Terima kasih. Jadi kalau bisa memudahkan anggota itu dampaknya terhadap pelayanan masyarakat juga sih akhirnya. Kan kita juga nggak mau asal-asalan ya. Sebetulnya kan kalau misalnya ada masalah kan pasiennya yang marah sama kita ya. Jadi kalau sepanjang istilahnya ada komplain yang masuk, artinya sebetulnya ya fine-fine aja ya. Saya berpikir seperti itulah. Iya, karena jumlah kita juga sedikit ya. Jadi nanti ada imbauan juga sudah berusia ya. Kalau sudah ada imbauan berusia, juga Dokter Ferial supaya di masa pandemi ini kita mengaktifkan baksos gitu tadi. Baksosnya diaktifkan. Ya yang penting bisa online aja, mau baksosnya online juga apa gitu loh. Saya pikir harus seperti itu aja gitu harapannya. Ya Dok, nanti banyak baksos online aja. Kan kemarin sudah mulai no back pain, nanti apa Dok? Enggak, jadi maksudnya misalnya ini kita punya grup pasien, lalu dia bertanya, lalu kita bilang ya kamu share videomu, nanti terus kita kasih rekomendasi dari video dia, itu kan sebenarnya udah merupakan bukti ya. Iya, udah baksos. Kita simpan dalam email kita, begitu kan? Sebenarnya kan bisa, jadi semuanya online basis saja, ya kan? Sekarang zamannya kan 4.0. Ya enggak? Iya. Saya pikir itu aja gitu loh. Jadi yang bikin mudah aja lah. Yang penting kita memang punya niat yang baik ya, itu aja. Iya, terima kasih. Terima kasih Dokter Ferial. Dokter Ferial banyak. Jadi mesti berjuang ke kolegium tuh. Ya, oke. Ya, terima kasih Dokter Ferial. Dokter memberi contoh kegiatannya, nanti kami yang membantu dengan berjuang. Oh, Dokter Ferial punya banyak idenya. Oke. Terima kasih Dok. Terima kasih Dokter Ferial. Mungkin dari dokter yang lain ada yang ingin bertanya Dok? Ini tadi ada beberapa pertanyaan. Oh iya, silahkan dokter. Iya dok. Dokter Hadi. Silakan dokter Aminuddin ya. Iya. Dokter Hadi atau dokter Hadi? Oh, dokter Hadi. Dokter Hadi. Dokter Hadi. Iya, silakan dokter Hadi. Iya dok. Kasih. Saya mau tanya, kalau meriksa pasien COVID sama pasien bukan COVID, ada poin tersendiri nggak ya kira-kira? Kalau kita ikut menangani pasien COVID sama yang tidak menangani pasien COVID, pasiennya itu SKP-nya bisa beda gitu. Terima kasih, saya kira itu aja.
Kemudian mungkin yang pertanyaan Dokter Perial tadi, itu rata-rata rumah sakit memang sudah menyelenggarakan kayak penyakit dalam, kemudian psikiatri itu banyak yang secara daring. Jadi mungkin dari kolegiumnya sudah diizinkan karena ini masa pandemi. Saya kira daring itu juga harus dimasukkan juga. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Dokter Hadi. Mungkin dari Dokter Nuri atau Dokter Dina bisa menjawabnya, Dok? Barangkali kalau daring itu barangkali gini aja Dok, kalau menurut saya lebih baik kalaupun dokter mengendaring, yang penting buktinya. Jadi dokter mungkin bisa mau file dalam bentuk foto atau apa, nanti kalau yang selanjutnya kami perjuangkan. Kalau hanya yang COVID non COVID kok saya belum atau nanti kita karena yang nggak bisa kadang-kadang kan nggak bisa periksa pasien COVID karena kayak saya dokter dan dokter Perial ini sudah termasuk yang nggak boleh ya Dok ya karena umur. Iya. Gitu. Jadi saya cuman boleh ke bagian yang pasca COVID misalkan gitu. Jadi yang itu saya belum tahu, nanti kita mungkin bicarakan. Tapi tidak semua orang memang, tidak semua dokter boleh terpapar yang dengan pasien COVID. Tapi nggak apa-apa Dok, nanti kami tampung saja. Tapi kalau yang daring-daring itu asal barangkali dengan ya itu Dok, dokter dengan bukti barangkali dengan foto, dengan email, dengan apa barangkali bisa kemudian kita anggap sebagai atau kita masukkan nanti kita perjuangkan sebagai bagian dari layanan. Oke, terima kasih Dokter. Dokter Dina ada tambahan? Ya. Yang tadi mengenai pasien COVID dan non-COVID ya, kalau mengacu kepada kegiatan kinerja profesi dari kegiatan per tahun, nilai SKP kita pelayanan pasien 100 sampai 150 itu nilai SKP-nya 10. Bahkan kalau lebih, yang terakhir lebih dari 1.000 pasien, 1.001 pasien, per tahun nilai SKP kita dibatasi memang maksimal 30. Tapi berarti untuk meskipun pasien COVID yang dilayani, saya rasa juga tidak akan mencapai lebih nambah lagi SKP-nya ya, karena tidak ya tadi seperti disebutkan Dokter Nuri, kita tidak semuanya yang melayani di zona merah gitu. Jadi semuanya kayaknya masih bisa berlaku untuk kegiatan tahunan portofolionya, di mana jumlah pasien kita yang kita dapatkan dalam 1 tahun itu antara 100 sampai 150 itu nilainya 10 SKP, 151 sampai 250 nilai SKP-nya adalah 15, lalu 251 sampai kemudian yang terakhir lebih daripada 1.001 hanya kita mendapatkan 30 SKP. Lalu ada lagi juga untuk tindakan juga dibatasi. Lebih daripada 50 hanya maksimalnya 16 SKP. Demikian Dokter Hadi. Terima kasih Dokter Dina. Ya. Assalamualaikum. Dokter Hadi, ya terima kasih Dokter Hadi. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit Dok. Kalau seandainya dokter memang menangani COVID dan memang ada SK dari ID Dok, itu bisa disertakan dokter karena ada SKP tambahannya dokter. Kalau tidak salah bernilai 5 SKP, namun untuk lebih jelasnya nanti tim kami akan mencoba menghubungi dokter lagi ya Dok ya? Ya. Karena saya kira itu soalnya kalau dari SK sepertinya saya lihat itu nggak ada SKID ya untuk setiap rumah sakit itu yang menangani COVID itu. Saya lihat di teman-teman saya paru penyakit dalam nggak ada. Cuman dokter, diusulkan itu yang paling nggak enak nih, kan diusulkan rekeningnya itu ke nakesnya. Jadi itu aja yang sebagai buktinya saya nggak tahu. Terima kasih Dokter Penny. Iya Dok, nanti coba kita akan pelajari lebih lanjut ya Dok ya. Ya, terima kasih. Dok. Barangkali saya mau menambahkan, ada nggak dari para yang di sini yang senior yang sempat nggak boleh praktek oleh rumah sakitnya berapa bulan gitu kan? Itu juga barangkali berdampak pada jumlah pasien. Ada nggak Dok? Jadi kalau di tempat saya, ya Dok.
Kalau di tempat saya terserah dokternya. Mau senior mau enggak, kalau mau nangani mau praktek dipersilahkan. Oh iya, karena ada beberapa rumah sakit yang kemudian yang ya itu betul. Gitu. Ya. Itu ada. Ya. Iya ada ya. Oke, silahkan jadi ada. akan dapat pada. Ada saya rumah sakit saya gitu. Karena setahun lansia. Ya, silahkan. Silahkan Dokter Yanti. Ya, rumah sakit saya usia yang waktu kemarin atas 60 dibatasi waktu COVID yang pas lagi parah-parahnya itu. Ya. Seminggu cuma boleh 2 atau 3 kali itu. Untuk dokter yang di atas 60. Jadi kalau ada apa-apa barangkali kita tetap saja Dokter Dina, Dokter Penny. Dokter Indri kayaknya mau bicara, Dokter Indri. Ya. Maaf ya. Assalamualaikum. Aduh, jauh-jauh. Salam. Dok, mau nanya tadi saya lihat, Dok. Konversinya untuk pasien untuk simposium kanker tadi 25 sampai 50% ya nilainya. Nego lagi gimana, Dok? Karena kan kita banyak di geriatri, di muskulo, pasien-pasien kanker tersebut. Bagaimana Dokter Dina? Iya, karena baik. saya juga seperti jadi saya kan juga bermain-main untuk dari dulu saya mainan disfagi itu, disfoni, tapi THT malah 0 sampai 25%. Jadi ada sesuatu yang memang kita mesti ini. Oke, silakan Dokter Dina, Dokter Penny. Kalau saya tidak salah memahami mengenai ini, kalau memang mengenai kasus yang cancer ini, panitia atau penyelenggaranya dari PB Perdosri, maka kita mendapatkan full semua, tidak ada konversi. Kecuali kalau memang penyelenggaranya daripada di luar rehab atau di luar Perdosri, itu baru dikonversi. Jadi nanti mengenai besaran berapa konversinya 75%, 50% atau 0 sampai 25% itu memang menjadi ditentukan dari kolegium, dari tim pengembangan profesi yang dipimpin sebenarnya oleh, kalau nggak salah, Dokter Penny ya. Nah, kalau nggak salah. Maaf Dok. Dok, maaf Dok. Ini kan semangatnya tim kerja. Ya, dan kita kan justru harus eksis di situ. Ya, di dalam tim kerja itu, ya. Benar-benar kita kerja multidisiplin di situ. Saya rasa janganlah di bawah 50, nanti kita juga semangatnya nggak ada. Sedangkan kita walaupun kadang nggak jadi pembicara, kami harus hadir demi eksistensi kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kalau misalnya teman-teman di PB menghargai di bawah 50, saya rasa saya kecewa ya Dok ya. Karena itu kita usaha untuk masuk di situ. Masuk di dalam tim kerja. Ya kalau nggak mau kasih 100% tapi di bawah itulah. Tapi jangan 50 ke bawah gitu. Itu pakai usaha dan juga kita harus selalu hadir di dalam kegiatan mereka. Saya juga setuju. Masalahnya kenapa ada yang tinggi, ada yang tidak tinggi. Jadi sebetulnya samakan aja. Gitu kan, ada yang kelompok 1, terus kelompok 2, kelompok 3. Itu kan kalau kedengaran dari spesialis tersebut, mereka merasa kurang dihargai ya, nggak enak gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau masih bisa, nanti kalau dalam rapat, itu disamakan aja, kenapa? Menurut saya sih, supaya karena masa kita merendahkan spesialis seminat yang lain dari yang lain? Apakah masalahnya lebih sulit atau tidak sulit? Kan nggak seperti itu. Saya setuju itu dengan usulnya Dokter Indri. Terima kasih. Disampaikan aja di rapat. Iya. Iya, Dokter Indri, terima kasih. Dengan Dokter Ferial, sebenarnya memang hal ini memang kita sudah pikirkan juga sih Dok, dan mungkin nanti diusulkan kembali ya Dok ya untuk menjadi usulan selanjutnya Dokter. Kami tampung dulu ya Dok ya. Ya. Seperti itu. Ya.
yang selama ini memang kita melihat bahwa kita mendapatkan nilai SKP yang full, yang utuh kalau memang penyelenggaranya dari PB Perdosri atau dari Perdosri Jaya atau dari Perdosri. Deh, semuanya juga cari ilmu ya. Kalau saya sih pikirnya gitulah. Cuma memang mengenai masalah konversi ini memang dengan bertambahnya seminat yang baru seperti apa mengenai apa yang ISPO ya, yang mengenai protesis itu ya. Dokter Teni itu juga banyak dari rehapedik juga bergabung di bidang itu ya, gitu. Terus ada lagi mungkin di mana di skoliosis juga, dan memang berkembang terus ini. Tapi itu mungkin masuk di seminat gitu. Demikian. Ya. Mungkin nanti dokter, maaf sebentar ya. Kalau pengertian seminat dipahami dulu. Sebenarnya kalau seminat itu bisa berbagai anggota yang tidak mesti dari S1-nya kedokteran. Jadi bisa aja keperawatan, OP. Ini lain, saya bukan seminat, Mbak. Multidisiplin itu di mana malah itu profesor-profesor onkologi semua. Dan kita harus tetap hadir di situ. Ini bukan seminat kalau kanker. Pengertian seminat itu dipahami dulu. Oke, baik, barangkali kita tampung dulu ya. Oke, sama. Iya, dari dulu memang ini memang kita harus setiap kali memang berjuang, karena setiap kali ada suatu hal atau keilmuan baru yang bisa menambah ranah kita dan patut kita hargai. Terima kasih Dr. Ferial, Dr. Indri. Nanti kami tampung. Tadi ada yang ingin bertanya? Tadi ada yang ingin menyampaikan tadi siapa ya? Siapa? Ingin bertanya? Tadi ada siapa tuh? Saya Dok Madina. Dr. Nuri. Ya, oke. Gimana kalau masih masa pandemi begini ini, diusulkan aja ke kolegium kalau di diskon aja lah, biar lebih tenang kitanya kerja. Usul saya itu aja sih. Iya, kalau diskon bisa. Gitu-gitu segala macam ya, kalau yang seumur saya ya. Iya, soalnya pasien benar-benar turun 60% loh. Oh, Dokter Sofa langsung muncul begitu dengar pasien. Oke, Dokter Teni, Dokter Teni. Oke. Iya Dok. Saya juga setuju. Orang Kementerian Kesehatan aja menunda setahun kok. Iya, betul. Masa kita mau lebih menteri? Hah? Iya, betul. Kasihan aja. Setuju, Coach, setuju. Setuju. Yes. Iya Dok. Nanti ditampung dulu Dok. Kita akan coba ya Dok ya untuk jadi masukan yang berarti ya Dok ya. Baik Dok, mungkin ada lagi dokter yang ingin bertanya. Jadi istilahnya diperjuangkan Dokter Teni. Iya betul Dok. Kalau ditampung itu ya nampung gitu, tapi diperjuangkan. Iya. Perjuangkan ya. Benar dokter. Terima kasih loh Dokter Teni. Iya Dok. Baik dokter, tadi saya mencoba ini aja Dokter Indri. Tadi kan tabel itu memang kita ambil dari buku panduan resertifikasi Dok. Memang itu menjadi kegalauan juga dari kita karena makin berkembang juga ya Dok, bidang-bidang yang menarik untuk diikuti. Tetapi memang yang tadi dicoba ditampilkan memang yang sudah diresmikan oleh kolegium dan ada di panduan resertifikasi yang edisi keempat Dok, yang terbaru. Jadi kami masih mengacu pada buku tersebut, tetapi seperti yang tadi sudah dikatakan, kita akan coba untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai hal ini, dokter. Seperti itu, Dok. Masalahnya, maaf, bukunya udah beredar belum atau pernah disosialisasi kah? Itu dia, Dok. Bukunya ini memang 2019, dokter, Oktober 2019. Nah, karena memang waktu itu dari PB memberikan ini dan karena memang pengisian sekarang secara online, makanya kita coba untuk paparkan semuanya ini di dalam acara hari ini, dokter. Tetapi memang kalau misalnya memang ada pribadi yang perlu dibantu, nanti kita akan hubungi secara khusus ya, dokter, untuk membantu dokter, Dok. Iya, Dok. Mungkin bisa disimpan juga, dokter.
Memang juga menjadi tugas kami di P2KB Jaya cabang untuk mensosialisasikan kepada anggota. Cuma memang dibagi di dalam anggota yang tidak keseluruhannya diundang, tapi yang baru yang akan mau menyelesaikan mau memperpanjang sertifikasinya 6 bulan atau mendekati setahun atau dalam 6 bulan sampai setahun. Makanya sosialisasi ini diadakan begitu, ya kan Dokter Nuri? Ya, jadi ini akan berkala, jadi setiap kali akan setidaknya setahun 2 kali ya Dokter Dina, dan kemudian nanti barangkali ini secara bagaimana Dokter Balkis rencananya filmnya akan di seminggu sekali untuk bulan ini, tapi bulan depan sebulan sekali gitu ya filmnya dimasukkan di WA grup ya. Di share link YouTube-nya di WA grup Dok. Share link YouTube-nya nanti seminggu sekali, bulan sekali. Ya. Di ini aja Dok, bisa aja sih kan semua nggak ada yang mutlak, nggak bisa berubah ya, diinformasikan aja. Ya, kalau dilihat memang dari buku resertifikasi, panduan resertifikasi ini aja sudah buku edisi yang keempat. Jadi pasti dengan adanya kemajuan-kemajuan akan menjadi perhatian daripada PB dan kolegium, saya rasa. Mudah-mudahan. Ya benar kata Dokter Ferial tadi, ya bisa disamakan ya, mungkin ya nggak sama tuh mungkin yang baru establish atau seperti akupuntur atau apa, tapi ini kan benar-benar kerja multidisiplin di situ ya, bukan dari onkologi bedah aja, ada dari penyakit dalam home-nya, ada dari benar-benar multidisiplin, dan kami tuh kalau di kerja tuh masuk hampir dalam 11. Indri, ini Dokter Ruliando akan tanya, Dokter Ruliando. Jadi tanya Dokter Ruli. Ruli? Ya Dok. Silakan Dokter Ruliando. Saya baru selesai S3 Dok, itu dikonversi berapa SKP Dok? Ijazah S3. Baik. Tadi ada itu. Iya, Dokter Ruliando, ini tadi saya baru mau ketik Dok. Iya, jadi kalau untuk ijazah kayaknya nggak dikonversi Dokter. Itu untuk bagaimana kalau dokter membimbing Dok. Membimbing itu baru ada SKP tambahan. Tapi kalau dokter selesai sekolah, kayaknya nggak dapat SKP Dokter. Seperti itu Dok. Tapi kalau dokter membimbing mahasiswa, nanti bisa diambilkan SKP-nya Dok. Ya, seperti itu Dok. Ruli masuk di ranah E ya? Kalau untuk ranah E itu berarti kan untuk publikasi ya Dok ya, kegiatannya. Publikasi bukan bukan sorry Dok. Beda sih. Pengembangan itu keilmuan dan pendidikan. Iya, tapi saya beda rasa itu. Memang saya pikir ini yang untuk SKP itu memang sangat berbeda dengan kalau kita jadi dosen yang borang, yang isian untuk kenaikan pangkat Dokter Ruli. Kalau itu betul, begitu dapat ijazah S3 itu kalau nggak salah dapat 25 apa berapa lah, cukup tinggi. Tapi kalau peraturan untuk ini kan services ya, pelayanan, profesi. Jadi saya rasa dari dulu memang sepertinya enggak masuk itu ya kalau ijazah. Jadi ini kalau kita memberikan servis, nah baru kalau nggak salah ya, apa betul? Lupa saya. Jadi di sini itu kegiatan pendidikan tuh membimbing mahasiswa D3, S1, S2, S3. Begitu Dokter Ruli. Iya. Bukan dokter sekolah, tapi dokter membimbing D3, S1, S2, S3. Baik Dok. Jadi servis, kita give service lah, itu semuanya. Ya, oke. Ya, Dokter. Dokter Indri tadi saya ingin menambahkan Dok, kalau dokter ikut yang dalam tim tadi dokter sertakan SK penunjukannya Dok, itu dapat untuk Pokja Dokter, ranah B atau C Dok. Ranah C bisa dimasukkan Dok. 0,1 SKP per kali kegiatan itu dapat Dok. Jadi kalau dokter ikut yang tadi, yang tim kerja, kemudian ikut menyajikan makalah secara ilmiah, itu
dapat tambahan dokter di ranah B atau di ranah C. Nanti saya akan menghubungin pribadi dokter Indri ya dok ya untuk hal ini dok. Sip. Baik dok, apakah masih ada pertanyaan dari Prof. Dokter atau dokter sekalian? Jadi sepertinya Dokter Helda mengangkat tangan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Oh iya, silakan Dokter Helda. Dokter Helda, silakan Dokter Helda. Ya dok, izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helda dari dong, kebetulan videonya ya, di-on dong video. Oh iya maaf dong. Ya kebetulan saya sekarang ini. Apa kabar? Baik dok, alhamdulillah. Iya, kebetulan saya sekarang lagi dipercaya untuk jadi P2KB PB Perdosri dok. Nah saya ingin menanggapi beberapa pertanyaan yang tadi. Yang pertama soal pasien online dan offline dok. Sebenarnya mau online ataupun offline tetap kita hitung asalkan ada keterangan dari rumah sakit yang bersangkutan dok. Jadi misalnya terserah mau online mau offline apapun, yang penting ada tercantum jumlah pasien terus kemudian tanda tangan direktur gitu dok. Terus untuk yang masalah COVID tadi memang sudah ada SKID-nya bahwa dokter-dokter yang menangani COVID itu bisa memintakan keterangan dari rumah sakit di mana beliau bertugas, kemudian itu akan mendapat SKP tambahan di ranah B. Nilainya kalau nggak nilainya itu 30 dok, lumayan banyak itu untuk yang COVID. Terus kemudian berapa pasien kah itu? Berapa pasien? Berapa pasien kan nggak satu pasien 30 gitu dong. Itu dihitungnya per tahun dok. Jadi kalau misalnya setahun itu sudah ada keterangannya bahwa dari rumah sakit bahwa si dokter A menangani pasien COVID, berapapun pasiennya, ya dia akan mendapatkan itu gitu. Gede juga. Iya dokter. Ya gitu, aku mendapatkan COVID satu aja gitu. Nah terus untuk yang masalah SKP dok di masa pandemi, sebetulnya dari PB sendiri sudah menyiapkan langkah dokter, karena memang kita tahu bahwa dalam pandemi ini pasti ranah B itu akan turun ya dok, karena jumlah pasien yang turun. Nah makanya Perdosri rajin mengadakan webinar-webinar yang kebanyakan sih gratis dok, bisa diikuti di Docwiti atau Zoom yang memiliki SKP. Lumayan dok, kalau memang sih kalau sekali itu cuma 2 SKP, tapi kalau misalnya dokter ngikut 10 kali kan setahun udah dapat 20 SKP begitu sih dok. Jadi seperti kemarin yang PIT tahun lalu, tahun 2020, itu SKPID kan dapatnya 15 ya dok, tapi kalau dihitung di SKP kolegium itu dapatnya 45. Jadi itu lumayan nambah SKP untuk menutupi kekurangan di ranah B karena pasiennya turun begitu dok. Itu saja saya rasa sih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Helda. Wah, berarti dari PB diwakili oleh Dr. Helda sore ini ya. Terima kasih. Ya, enggak sih dok, kebetulan aja saya juga anggota Jaya. Oke. Terima kasih Dr. Helda. Oke. Ya pokoknya Dr. Helda harus ini aja, baik aja sama kita semuanya. Iya dok, baik kok dok. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Gitu aja. Ya, betul dok. Ya. Baik dokter. Ya, terima kasih Dokter Helda atas penjelasannya dok. Sangat membantu ya dok tadi jawabannya. Baiklah dokter sekalian, apakah juga dari PB loh, barangkali dokter Indri juga bisa malah membantu kita gitu, dokter Indri ya, membantu berjuang lebih dekat. Ya dokter Indri, dokter Indri itu orang PB tuh, mau nanyanya ke kita tanya dokter Indri nih. Oke, ya, silakan. Nah, kasih jasa jadi ingat.
Dokter Indri yang membantu kita ya, Dokter Indri. Oke, silahkan dokter. Apalagi ini sudah hampir maghrib nih barangkali ya. Oke. Iya, baik dokter. Ada lagi dok yang ingin bertanya dokter? Satu lagi barangkali habis itu nanti yang lainnya ditampung saja gitu dokter. Dan kita perjuangkan dokter. Ini ada pertanyaan dari chat ya dok ya, dari dokter Eva Dana nih dok. Ini menanyakan jadi yang ya silakan. Iya dokter Eva Dana, mungkin mau bertanya langsung dokter Eva, silakan dok. Dokter Eva ini menanyakan 50 SKP per tahun tanpa memandang masing-masing ranah. Silakan dokter Eva. Dana, dokter Dana. Dokter Dana. Tapi iya, jadi maksudnya tadi 50 SKP itu tidak usah memandang masing-masing ranah, mesti minimal berapa atau bagaimana ya? Kalau mendengar penjelasan dari Dokter Helda tadi. Kan ada ranah-ranah itu loh kan ada yang hanya 3 ranah tapi tercukupi gitu dokter Teddy, jadi maksudnya ada nggak harus rata 5 ranah itu misalkan 10 atau berapa gitu, tapi ada persen-persennya ya. Iya dokter, ada persen-persennya setahu saya dokter. Jadi iya, bila bunyi persennya bila bukan pengajar dok, itu memang tidak perlu melengkapi semua ranah dokter, ada dari A sampai C saja dokter. Kalau untuk bukan pengajar, kalau misalnya pengajar itu kan ada tambahan dok untuk yang D sama E. Ini memang ada beberapa yang tadi mungkin di slide-nya dokter Dina kayaknya saya udah dijelaskan ya tentang hal ini kalau nggak salah. Jadi memang ranahnya itu yang paling banyak memang untuk iya, untuk A dan B memang dok. Tapi kalau yang untuk yang C itu sebenarnya sedikit saja sih dok itu. Mungkin dokter Dana kalau misalnya nanti mencoba mengisi dok, dicoba dulu aja dok, diisi seadanya dok. Nanti kalau misalnya ada kesulitan nanti kita bahas secara pribadi aja ya dok ya. Itu. Iya, baik. Makasih. Saya ingin memberikan suatu masukan juga bahwa dari kita itu dengan resertifikasi ini kita adalah untuk suatu pengembangan keprofesian kita. Jadi kita jangan mengisi umpamanya kita mengikuti suatu simposium terus lalu tanpa diimbangi dengan ranah-ranah lainnya. Tentunya kita harus mencukupi ke segala. Kalau memang bukan seorang dosen pendidik maka cukup dari ranah A, B, C itu ada terisi. Lalu kalau cuma kebanyakan di salah satu ranah saja itu juga penilaiannya akan menjadi jomplang lah istilahnya. Jadi menurut saran saya mungkin kalau memang karena ini adalah sifatnya adalah sebenarnya suatu pengembangan diri ya kita harus mengaktifkan diri untuk kegiatan yang bisa menunjukkan bahwa kita mengembangkan profesi kita. Jadi umpamanya mungkin tadi disebutkan kita menjadi membaca jurnal, kemudian kita memberikan pengarahan kepada orang sekitar rumah sakit kita atau staf atau perawat itu juga akan mendapatkan poin dari situ. Kalau berarti itu kita istilahnya in-house training mungkin ya gitu. Jadi kalau memang cuma satu ranah saja kita perbanyak itu juga pernah ada yang gagal untuk mengajukan sehingga dia harus memperbaiki mengisi ranah yang masih kurang gitu. Demikian ada pengalaman yang mengalami seperti itu. Gitu. Ya. Apa Dokter Dina? Saya. Dokter Lovriman mau menyampaikan apa tadi tuh? Dokter Lovriman. Silakan Dokter Lovriman. Wajahmu mana, Opi? Wajahnya mana wajahnya? Selamat sore Dokter Nuri. Ya. Sore gimana? Iya nih,
mau curhat dikit nih, Dokter Nuri, Dokter Dina. Memang yang ranah pasien banyak, seminar banyak, tapi kalau nggak ada pengabdian sosial terus ngajar itu jadi ngejomplang tuh. Jadi memang benar ya Dokter Dina bilang itu harus harus seimbang ya Dok. Imbang ya. Paling nggak harus ada satu ngajar. Cuma masalahnya gini, yang kita yang nggak ngajar ada solusinya nggak tuh? Gimana kita bisa dapat SKP ngajar gitu? Mungkin dari P2KB Jaya bisa solusi mungkin ngajarin perawat yang tadi persyaratannya apa? Iya. In-house training tadi ya. Kalau salah ada kader ya. Ada pelatihan kader. Pelatihan kader masuk dokter. Masalah kader. Nanti kan RBM itu ada masuk. Bisa itu. Iya. Bisa. Dari RBM aja dok. Iya. Baik. Kalau nggak gini mungkin kayak yang Dokter Ferial bilang kayak WA grup pasien itu bisa dimasukin nggak? Misalnya kita punya WA grup pasien-pasien rumah sakit itu bisa dimasukin ke ranah ranah baksos atau ranah ngajar. Jadi dokter bikin kalau dulu saya kan mengumpulkan tuh bersama dengan ortopedi bikin Agenu untuk awam itu udah pengabdian masyarakat. Kalau sekarang kan nggak usah kumpul-kumpul, dokter bisa bikin dengan ortopedi, dengan siapa, kemudian membuka daring itu sudah masuk pengabdian masyarakat. Itu udah gampang, lebih gampang. Kalau YouTube itu kalau mulai arah penelitian. Ya, gimana Dokter Rofi? Masuk. Enggak, kalau misalnya masukin konten misalnya ke YouTube atau Facebook, apakah itu masuk ranah pendidikan juga nggak? Soalnya kan sekarang kan yang seperti Dokter Ferial bilang kan zamannya 4.0 kan gitu. Apakah ada kiat-kiat yang lain gitu untuk kita nambah ranah pendidikan? Oh, yang asli mungkin dapat itu. Asal jangan cuma forward loh ya. Iya. Iya benar. Iya, kalau forward ya nggak boleh. Tapi kalau asli aja. Saya kan punya YouTube asli, kita perjuangkan, kita coba ya Dokter Ferial ya. Itu YouTube yang coba mulai dibikin aja, nanti kami yang berjuang. Gitu, gampang ya Dokter. Pokoknya Dokter Nuri kan IT minded. Pokoknya kita yang berjuang. Oke. Ya, terima kasih Dokter Nuri. Iya. YouTube-nya Dokter Dina juga punya, Dokter Chandra punya, saya punya. Oke, kita yang berjuang. Oke, barangkali udah mendekati maghrib ya. Oke. Iya. Baiklah dokter. Iya dokter. Baiklah. Itu kan? Ya. Everybody happy, itu aja. Pokoknya kita menampung dan memperjuangkan. Apalagi ada orang PB banyak di sini, ada Dokter Helda, ada Dokter Indria. Mari kita berjuang bersama-sama. Orang PB-nya udah dengar. Oke, ya silahkan. Barangkali boleh dicukupkan, begitu kah? Iya, baik dokter. Iya dokter. Dokter Penny. Iya dok, terima kasih Dokter Nuri, terima kasih Dokter Dina, dokter para peserta, terutama para dokter yang sekalian sudah bertanya dan berpartisipasi dalam acara sosialisasi P2KB hari ini. Kami berharap acara ini dapat memberikan informasi yang dapat bermanfaat bagi profesor, dokter sekalian, dan semoga nanti dalam mencoba mengisi borang tersebut, dokter dapat memahaminya, karena step-stepnya itu dapat dokter lihat kembali di dalam YouTube-nya. Silakan dokter masuk ke website Perdosiris Jaya dan juga di YouTube channel Perdosiris Jaya itu sudah ada dokter. Dan apabila ada kesulitan di kemudian hari, dokter dapat menghubungi kami dari tim P2KB dan juga tim Humas untuk membantu dokter sekalian. Saya rasa sekian acara hari ini, kami ucapkan terima kasih. Berfoto bersama ya? Berfoto bersama ya? Foto-foto. Iya, foto bersama dipandu oleh Mbak Uci.
Ya, silakan. Suci. Ayo muncul semua. Iya. Yo. Dokter Alaida. Dokter Helda. Kameranya tolong dibuka, Dok. Apa? Dokter Helda. Ini suruh keluar kamu jangan. Mana Dokter Soma? Jangan deket-deketan. Dokter Desi keluar dulu. Saya mau masuk. Silent. Ini ada 4 halaman nih, Dok. Ada 4 lembar nih. Oke, iya, ada 4 halaman. Okay. Kita mulai dari halaman yang pertama ya, Dok. Ada Alaida. Kok baru muncul? Dokter Indri sama Dokter Tuti kayaknya belum keluar, belum muncul. Dokter Indri. Dokter Heni. Dokter Heni. Dokter Indri. Dokter Indri. Dokter Sofa. Dokter Sofa. Maghrib udah keburu maghrib. Mulai dari halaman yang pertama ya, Dok. 1, 2, 3. Oke. Halaman berikutnya, halaman 2, Dok. Muncul. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yang ketiga, Dok. Halaman 3, siap. 1, 2, 3. Sekarang halaman yang terakhir, halaman 4 ya, Dok. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Terima kasih, dokter sekalian. Masukan-masukannya perbaiki untuk sosialisasi di kemudian hari. Ada Dokter Lestari Arianti. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aksesnya tim P2KB, Muri, Dokter Teni, Dokter Dina, hebat. Iya. Terima kasih. Dokter Bakis juga hebat nih semua timnya. Terima kasih Prof Vida. Prof Vida, Assalamualaikum. Ya, Prof Vida. Dokter Indri, Dokter Pradeli. Ya. Dokter Heni, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dokter Setio, Dokter Hendro. Ya. Lift ya. Terima kasih, sehat selalu ya, Profesor, Dokter sekalian. Sama-sama.